Tapi udah dengar. Kang Asep, Kak Rose. tahu nggak yang lagi viral sekarang? Tahu dong. Ada di TikTok, ada di IG, pokoknya lagi viral di medsos. Pasti minuman serbuk itu kan? Ih, kok tahu sih? Itu Iya betul kan, itu, betul kan? iya. Itu untuk ibu menyusui atau bukan ya? Nah, ini yang salah persepsi ini. Jadi itu sebetulnya minuman serbuk biasa, bukan minuman serbuk menyusui. Itu Oh, kan gitu? ada penjelasan dari Badan POM. Jadi produk itu bukan untuk ibu menyusui ya? Bukan dong. Oh. Coba baca dulu deh. Beneran ya Kang? Iya. Cara taunya gimana nih Kang? Coba buka website Badan POM. Coba ya, aku Iya. buka ya website Badan POM. Sebentar, tunggu ya. Iya beneran loh Kang. Ini tuh kalau kita cek ya nih, saya sambil lihat nih ya, cek produknya ya. Ternyata produk yang beredar itu tidak sesuai dengan yang didaftarkan. Ya, Nah, betul. labelnya beda dengan yang disetujui. Kemudian komposisinya juga beda nih. Betul. Ternyata kalau kita cek nggak ada tuh pemanis buatannya Kang Asep. Wah, nggak sesuai nih berarti nih. Nah, Keren kamu Kang, iya. update terus. Siapa dulu dong? Kang Asep gitu. Ya Nah, jadi nih, Hah? ini Gimana tuh tuh? minuman serbuk biasa, tapi promosinya Mm-mm. sebagai minuman serbuk untuk ibu menyusui. Nah itu salah ya Kang ya. Betul, itu salah. Nggak bisa, nggak Nggak boleh tuh kayak gitu. sesuai. Nggak sesuai. Karena produk umum itu pasti akan beda dengan produk peruntukan ya. Iya, betul Oh, sekali. Tapi jadi- kayaknya nih masyarakat nih, teman-teman nih masih suka kesulitan gitu untuk mencari info, membedakan produk, Iya, mencari produk gitu. betul. Kita harus jadi konsumen yang cerdas nih Kang Betul. Asep. Coba gimana caranya? Kak Caranya, tadi kan saya udah praktek nih. Asep? Iya, boleh dulu. Jadi kita cek ya di aplikasi Bepom Mobile Iya, betul. atau kita masuk ke websitenya Badan POM nih. Iya, betul Nah, sekali. kalau kita lewat aplikasi Bepom Mobile nih, kan Ya. kita install dulu nih, bener kan Ya, ya? betul. Kita install. Nah, kita bisa ngecek dengan cara di-scan. Iya, jadi di Nah. produk itu sekarang udah ada barcode tuh. Nah, di labelnya ya, Iya, di labelnya betul. tuh ada Ada barcode. barcode untuk kita cek ya, Ya, dia kita terdaftar scan. atau tidak. Nah, itu Betul. kalau melalui aplikasi Bepom Mobile. Bepom Mobile. Nah, tapi kalau kita cek melalui website Badan POM, Ya. ya Ya. kita bisa masukin nih nomor izin edarnya, Betul, masukkan ya nomor gitu izin ya. edar. Atau Ya. mungkin dari nama jenisnya juga bisa. Bisa, dari nama dagang juga bisa. Oh iya benar, dari namanya juga bisa. Jadi bisa banyak pilihan tuh kalau Iya. dari website Bepom. Betul. Kita tidak scan barcode tapi kita ketik ya. Iya, betul, Nah, kita ketik. kita cek nih ada apa enggak nih. Iya. Nah dari situ kita bisa tahu nih Kang Asep nih produknya nih Betul. benar atau tidak nih, terdaftar atau tidak. Ternyata ya. Ya. Nah Kang Asep, Kayak kita belum nyapa nih. nah Bener nggak? supaya nggak cuma pinter berdoa doang nih, Iya. kita sapa dulu yuk, kita ajak sahabat RPO Ya. untuk sama-sama ya kita Ya, ikut betul. di sini di Q&A tentang apa nih? Tentang kategori pangan. Betul kan kategori pangan? Ya, Bener tentang nggak? kategori pangan, Iya. betul sekali. Jadi nanti kita bisa sharing nih ya dengan sahabat RPO atau nanti sahabat RPO bisa tanya-tanya juga nih ya. Betul. Nah, Ingat ya kategori pangan, bukan yang lain. ya jangan yang lain. Jangan yang Kategori lain. pangan. Nah, nanti kalau mau yang lain kita bikin live IG selanjutnya. Live IG selanjutnya, betul. Betul nih Kang Asep. Kita ketemu kita lagi ya. Betul sekali. Kita lagi ya? Jangan deh, jangan. Gantian. Masih Oh, banyak gantian, yang lain. masih banyak yang lain ya. Gantian. Ya, sahabat RPO jadi bisa kenalan sama teman-teman lain di RPO. Iya. Oke, nah sahabat RPO yang mau tanya silakan ketik di question box ya. Nanti kita akan cek nih apakah sudah ada yang masuk atau belum nih. Nah, pertanyaannya apa nih? Kayaknya belum sih ya. Belum ya? Belum Nah, ada ya? Gimana sambil teman-teman nunggu. udah ada belum Wah, pertanyaannya? udah ada berapa ribu orang nih? 60.000 Kak. 60.000. Wih, kalah stadion ya. Iya.
Ya, sambil nunggu ya. Sambil nunggu nih, Kita kayaknya mungkin sebenarnya ada yang ditanyakan nih, cuma lagi nyusun nih pertanyaannya. Iya betul. Iya. Mungkin lagi mikir-mikir dulu mau nanya apa Nah. gitu kan. Kang Asep, Ya. saya mau nanya lagi nih. Boleh silakan. Kalau kita sebagai pelaku usaha atau masyarakat ingin tahu, kita punya produk nih, ingin daftar di BPOM, Ya. ya, di registrasi pangan olahan. Kalau ingin tahu produk kita masuk ke kategori pangan apa, gimana ya? Pengen tahunya nih caranya gimana nih? Kita lihat di mana nih? Oke, itu caranya kita download dulu peraturannya Nah, downloadnya dari mana nih? dari jdih.pom.go.id. Oke, nah nanti kita pilih apa nih? Nah, jadi untuk kategori pangan, ya peraturan itu nomor 13 tahun 2023 tentang Oke. kategori pangan. Jadi bisa langsung diketik di keywordnya kategori pangan. Atau kita ketik nomornya tadi Nomornya ya. bisa, Jadi betul. nomor 13 tahun 2023. Nah, nanti di situ ada banyak ya? Iya, betul. Ada berapa belas Ada kategori pangan ya? banyak peraturan gitu, tapi ambil yang nomor 13 tahun 2023. Ya. Nah, selain itu ada juga terbaru nih, Mek. Oh, ada yang terbaru ya? Ada. Selain yang nomor 13 tahun 2023? Betul, ada update terbaru dari Oh SPO. gitu, nomor Iya. berapa tuh Kang? Nomor 70 tahun 2025. Oke, jadi selain nomor 13 tahun 2023 tentang kategori pangan juga ada yang terbaru. Ini menambah ya, Iya, jadi betul, bukan menambah. mengganti yang sebelumnya, yaitu nomor 70 tahun 70 tahun 2025. Tadi Kang Asep nyebut SPO. SPO apa ya? Oh iya, mungkin teman-teman banyak yang belum familiar ya. SPO itu adalah salah satu unit yang ada di Badan POM juga. Ya, Saudara kita ya. saudara kita. Ya, Direktorat Standarisasi Pangan Oke, Olahan. Ya. SPO itu singkatan dari standarisasi pangan olahan. Iya, betul. Ya, yang kebetulan mengeluarkan peraturan ini. Iya, bukan cuma mengeluarkan, jangan lupa. Apa tuh? Kalau mau konsultasi kategori pangan, ke SPO. Oke ya, kalau konsultasi tanya lebih lanjut tentang pangan bisa ke SPO. SPO. Ya. Nah, tadi tentang peraturannya. Ya. Oke. Nah, kalau kategori pangan tadi kita harus tahu nih, Ya, betul. supaya nggak salah pilih ya. Ya. Kenapa sih kita itu penting mengetahui tentang kategori pangan ini, Kang Asep? Ya. Jadi kategori pangan itu penting karena untuk menentukan yang pertama tentunya keamanan produk. Kedua adalah mutu. Mutu. Ya, yang ketiga adalah gizi. Jadi setiap kategori pangan yang berbeda tentunya akan memiliki persyaratan yang berbeda. Ya. Baik dari keamanan itu ada cemaran logam berat, cemaran mikrobanya pasti persyaratan berbeda. Kemudian dari mutu itu pasti berbeda. Jadi tadi kan kasusnya adalah minuman serbuk sama minuman serbuk khusus ibu menyusui. Memang khusus ibu Betul. menyusui. Jadi cemarannya berbeda dan persyaratan mutu dan gizinya pun berbeda. Iya, jadi setiap produk kategori pangan beda, persyaratannya beda. Betul Nah, kalau sekali. keamanan itu mencakup apa tuh? Cemaran logam berat dan mikroba. Oke, cemaran Betul. logam berat dan mikroba, Iya, gitu betul. ya. Ya. Nah, Kang Asep, Ya, silakan. ya saya mau tanya lagi boleh ya? Boleh Nggak dong. bosan ditanya Masih nih? lama kok kita waktunya. Masih lama ya? Iya. Coba, ada pertanyaan belum? Ada pertanyaan belum? Nah, ini nanti Mbak Miminnya sedang coba cek ini ya, question box-nya dari sahabat RPO. Nah, tuh ada tuh. Ya, coba ini ya, Kang Asep. Iya. Ya, izin bertanya dari sahabat kita yaitu Novina. Novina ya. Iya. Kalau minuman botanikal masuk kategori resiko apa ya Kak? Nah, menurut siapa Kang yang mau Asep jawab nih. siapa nih? Kamu Kang apa? Asep aja. Oke. Pertama dari kategori pangannya minuman botanikal. Nah. Itu jelas ada tuh di peraturan dan di sistem minuman botanikal. Masuk Dan kategori untuk resikonya kategori itu, oh itu resikonya mah oh resiko, dan resiko ya. Kalau kategori Resikonya pangan itu masuk ke masuk ke minuman botanikal ya. ya jelas ya. Tinggi itu. Ah, ya betul, jadi Betul, tinggi. resiko tinggi. Nah ya, jadi untuk sahabat RPO Novina, Oh ya, mungkin ada yang belum tahu ya, minuman resiko botanikal itu- masuk kategori resiko tinggi. Iya. Ya. Tapi udah pernah tahu kan teman-teman ya resiko ada berapa di kita ya? Ya, risiko itu ada 3. Ya, ini sebagai informasi kepada sahabat RPO di registrasi pangan olahan itu terbagi dalam 3 kategori risiko pangan. Yang Iya. pertama, Tinggi. tinggi. Kayak Nah, saya ini contohnya tinggi. nih, kamu tinggi ya? Risiko tinggi. Tidak Tinggi dan berisiko besar. tinggi dan besar. Jadi risiko tinggi. Tadi contohnya minuman botanikal, begitu
ya. Terus Iya. yang kedua ada kategori risiko menengah tinggi. menengah tinggi, Betul. menengah tinggi atau kita sebut MT. MT Kalau khusus untuk tinggi yang T. wajib SNI. Ya, untuk produk pengolahan yang wajib SNI. Ada sertifikatnya juga nih, dimiliki dengan sertifikat SNI. Yang ketiga adalah kategorisasi risiko untuk menengah rendah. MR. atau MR. Jadi Ya. saya ulangi ya Sobat RPO, ada 3 kategorisasi risiko: tinggi atau T, kemudian menengah tinggi atau MT, dan menengah rendah atau MR ya. Nah, jadi ini ada ilmu baru nih ya, informasi baru. Mbak Novina sudah jelas ya? Novina kan ya namanya? Ya, Novina. Ya, minuman botanikal, kategori pangannya minuman botanikal, dan resikonya masuk ke resiko tinggi. Itu sudah langsung otomatis masuk ke resiko tinggi. Ya, risiko tinggi ya. Iya. Oke. Jadi pilihnya nanti di rekan-rekan. Coba ya nih kita seleksi lagi. Boleh. Nah, Oke. terus ada lagi. Ada lagi pelayanan? Ya, sambil menunggu. Nah, Ada Tiara. ada siapa? Ya, sahabat RPO, ini ada Tiara DP. Tiara DP 69. Siang Bapak Ibu Bepom, mutu keripik gula stevia skala UMKM masuk kategori pangan apa? Nah, repack nih, repacking. Berarti dia sebagai produsen ya. Ini. Iya. Mas kembali ke tanggal sebagai produsen. Nah, nanti teman-teman pilihnya sebagai produsen. Nah, Betul. untuk gula stevia itu masuk ke BTP. BTP. Bahan tambahan pangan. Bahan tambahan pangan. Nah, Ya. jadi Sobat RPO di Rek RBA itu ada registrasi pangan, ada registrasi BTP. BTP. Betul. Nah, untuk gula stevia ini, stevia ya, pemanis, masuk ke registrasi Registrasi BTP. BTP. BTP apa sih? Nah, Bahan tambahan bahan pangan. tambahan pangan. Iya. Ya. Nah, ini jangan lupa nih. Apa tuh? Repack kan ada ketentuan-ketentuannya tuh. Repack Coba, pengemas. apa gitu. Jadi kalau repack itu kemasannya sekali pakai. Bukan. Apa tuh? Dikemas lebih kecil. Oh, dikemas lebih kecil. Contohnya Lupa ya, nih, lupa. Grogi Pura-pura pasti. lupa. Deket saya grogi. Ya, jadi repacking itu kemasannya awalnya Biasanya besar. besar, kemudian Dibuka dibuka, besar, dibuka. kemudian dikemas lagi dalam kemasan Iya. kecil-kecil. Kemaskan kecil-kecil. Nah, itu Gitu. kemas kembali. Nah, tadi ada kayak lanjut tuh yang apa? Kali konsumsi itu gimana tuh? Nah, kalau sekali konsumsi yang tadi Iya, KP-nya, betul. kategori pangannya. Iya, itu bisa masuk ke kategori pangan umum juga nih, yang pemanis. Yang Iya, pemanis bisa alami. ya, kategori Bisa. pangan 11 ya. Iya, kategori Sebagai pangan pemanis 11, ya. iya. Iya. Nanti kita biasanya cek kembali nih sebagai petugas ya komposisinya gitu ya dari produk tersebut. Kira-kira masuk kemana nih? Gitu, kita cek kembali kategori pangan yang tepat. Gitu. Apa nih, baterai less than. Maaf ya, ini ada oke. Jadi repack gula itu kemungkinan masuk ke bahan taman pangan atau mungkin masuk ke pangan umum tapi di kategori pangan 11 ya jika kemasannya itu sekali pakai ya. Iya, jadi buka Sediaan pemanis. kan? Iya. Contohnya sebagai apa? sediaan pemanis. Contohnya apa? Titer sebutnya Oh, jangan, nggak boleh ya. Adalah contohnya lah ya. Sayang nih Ya. jantung, bukan gitu ya bilangnya. Nggak takut kena ini ya. Oke. Terus, lanjut dari BMB 0112. Oke. Jika permen berbahan dasar susu hampir 40%, komposisinya. apakah bisa masuk kategori permen susu? Nah, di kategori pangan ini ya, sahabat RPO itu ada karakteristik dasar. Iya. Nah, Kita lihat nanti kita cek ya apakah memenuhi karakteristik dasar di kategori pangan tersebut sebagai kembang gula atau permen susu. Betul. Nah, kalau berdasarkan peraturan kategori pangan nih ya, definisi dari permen susu itu apa? Kembang gula susu. Nah, jadi definisinya itu adalah produk yang berbentuk padat, yang bertekstur keras ya. atau lunak, Oh, ya. yang terbuat dari sukrosa dan atau gula lainnya, dan Oke. atau poliol susu dengan tambahan dengan atau tanpa penambahan bahan pangan. Nah ini tadi Mbak
ngomongin karakteristik dasar. Ya, Betul ya? itu tuh yang kita Itu yang lihat penting juga. ya? Itu penting tuh. Betul, tadi kalau nggak Masuk salah ke susunya definisi tuh. berapa tadi? 40, 40%. hampir 40%. Oke, sekarang kita lihat di peraturan kategori pangan, kita Betul. lihat Apalagi tuh selain untuk karakteristik dasarnya, kita lihat di sini ada kandungan protein susu tidak kurang dari 0,135%. Nah, jadi kita harus cek tuh di bahan baku susunya. kandungannya nih, Betul. kandungan protein susunya gimana nih? Iya, susu yang Sobat dipakai apa? RPO? Susu skim kah atau susu bubuk biasa kah gitu kan? Susu bubuk full. Atau susu kental manis. Ya, Nah, itu pasti kita lihat ada nih protein susunya kandungannya masuk kan nih? Karena minimal 0,135%. Jadi bukan 40%, jadi 40% itu Nah. nanti dikali dengan kadar protein di bahan baku susu. Nah, Betul. kita konversi tuh. Kita konversi, Makanya nih betul. penting nih komposisi Ya. nih kita cek Nah, kembali. Nah, mungkin yang ini- kedua ada lagi Oke, persyaratannya. ada lagi ya. Kandungan lemak susu tidak kurang dari 0,15%. Lemak susunya. Nah, Lemak susu. jadi sahabat RPO yang kita sebutkan tadi itu ada di peraturan kategori pangan ya. Ya, Gitu. betul. Jadi bisa cek sama-sama di sana. Begitu. Iya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Lagi pertanyaannya? Ya, Kang Sep, sambil baik, nunggu baik, nih, baik. kita bisa sharing informasi lagi nih. Boleh sharing Coba informasi. ya. Ini terkait dengan cara memilih kategori pangan di IREK RBA nih. Ya. Kan ada kategori pangan, Betul. ada jenis pangan, Ya, betul. ada KBLI. Ya. Nah, gimana supaya kita nih nggak salah input nih atau Nggak salah salah pilih kategori pilih pangan ya. nih dari IREK RBA. Sekarang aplikasinya ya sudah online nih, registrasi kita secara online melalui IREK RBA. Iya. Gitu. Coba gimana Kang Asep sharing nih. Oke. Siapa Jadi tahu ada yang untuk belum siap daftar. mengecek kategori pangan, jenis pangan maupun KBLI itu ada dua cara. KBLI apa nih buat yang belum Oh tahu? iya, KBLI. KBLI itu adalah klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Oke, klasifikasi baku lapangan usaha, Usaha Indonesia. Jadi itu dikeluarkan oleh BSN. BSN, oke. Badan KBLI Standarisasi. dikeluarkan oleh BSN Badan Standarisasi Nasional. Oke, tadi lanjutkan Kang Asep nih. Jadi ada dua cara tuh. Oke, Cara ada yang dua. Nih, pertama, yang pertama. itu kita bisa langsung buka website IREK RBA. Oke, buka website nih. IREK Perlu RBA. login atau enggak nih? Nggak perlu. Jadi nggak di perlu, jadi halaman yang login dulu. ya, di halaman Oh. depan itu ada di kanan atas Oke, kanan atas. ada informasi, Oh, pilih informasi lainnya. Informasi lainnya. Iya, kemudian ada di situ apa ya? Informasi produk. Informasi produk, betul. Nah, Informasi informasi produk. produk. Nanti di situ bisa langsung pilih tuh jenis pangan, Jenis pangan. produsen atau Importir. Nah, Ya. penting nih ya. Ya, jadi jangan salah ya. Jadi beda nanti ya. Beda KBLI-nya ya. Ya, betul. KBLI produsen dan Antara importir produsen pasti sama berbeda. importir. Kalau produsen kita produksi, Iya. tapi importir kita mengimpor. Mengimpor. Itu ya nanti tolong dicek lagi. Iya. Jangan salah Jadi pilih di situ nih. nanti langsung ada tuh kategori pangannya apa, KBLI-nya apa, jenis pangannya Jenis pangan ada CPKB KBLI. juga ada. Jadi Betul. set lihat semua ya Kang Iya, Asep ya. betul. Nah, itu cara pertama. Pertama. Nah, cara kedua apa nih? Cara kedua itu bisa melalui rumah Siripo. Rumah Siripo. Rumah Siripo. Nah, ini bisa nih di search Ya, di Google-nya ya. search Google, Rumah Siripo. masuk Rumah aja Rumah Informasi Siripo. Pangan Olahan. Iya. Singkatannya itu ya Sobat RPO. Betul. Nah, Nah, gimana nih kalau Siripo? dari rumah Siripo nanti langsung aja diklik kategori pangan. Oke. Nah, nanti langsung di search tuh Produk yang kita produknya apa, maunya apa. ingin tahu gitu ya? Iya betul. Oke. Jadi sebetulnya teman-teman juga harus tahu yang mau daftarin nih apa, barangnya apa gitu. Produk kita ini apa nih? Iya, jangan sampai mau daftar cilok dibilang bakso. Harus sebaliknya. Beda ternyata Beda, ya. Iya. Cilok sama bakso tuh beda. Iya, beda. Jadi itu di situ di rumah Siripo di kategori pangan bisa kita ketik, kita enter. Ketik. Nanti akan langsung keluar semua Nah, informasinya. nanti beda tuh ya yang keluar Beda. ya. Kalau kita ketik cilok, persyaratannya itu Persyaratannya beda. Kita ketik bakso, persyaratan beda. Iya, di Kita situ. harus paham betul nih Betul. produk kita cilok atau bakso. Iya, di situ nanti langsung keluar tuh persyaratannya. Logam berat, mikroba, betul. gitu kan. Kemudian termasuk Bayarnya? KBLI, Ada biaya nggak? juga. Biaya ada. Biaya Oke, ada. biaya juga ada nih. Jadi kita bisa tahu nih biaya berapa. Ada yang tanya? Oh, ada yang tanya. Ya, Sebentar ya, boleh kita lihat. dibacakan? Ya, ini dari sahabat RPO @irhamdrash. Mohon maaf ya kalau salah sebut. Kalau produk masuk di lebih dari satu KBLI direct, nah lebih dari satu Oh, lebih dari KBLI-nya satu nih. ya? Ha. Yang harus didaftarkan KBLI yang mana nih Kang Asep? Oke, boleh salah satunya gitu. Oh gitu, Iya, salah satu aja. salah satunya aja. Oh, jadi saya, misalnya produk saya ini ada 3 KBLI, Iya. gitu. Saya pilih salah satu aja. Iya, setelah dicari di IREK RBA atau di rumah Siripo, ternyata dia bisa masuk ke 3 KBLI misalkan. Oh gitu ya, bisa ya. Ada pilihannya misalkan bisa 3 KBLI,
Itu salah satunya aja. Oh, salah satu aja. Iya, nggak perlu Oke, semuanya. oke. Nah, ini informasi bermakna sekali. Oke, makasih ya Kang Asep. Nah, ini ada lagi nih. Dari sahabat kita yang bernama Indah Prihandini. Pak, Bu, kategori pangan ditentukan mutlak berdasarkan kandungan atau bahan baku utamanya saja. Nah, kategori pangan nih. Wah, Tadi sebenarnya udah kita sampaikan di iya, awal ya. betul, udah kita kasih kisi-kisi ya. Jadi kategori pangan itu kita cek dari komposisi keseluruhan nih. Nah, di komposisi ini kan ada bahan Iya. baku, ada bahan tambahan pangan atau BTP gitu ya. Nah, kita cek juga nih tadi kan peruntukannya. Peruntukannya, Nah, apakah apakah untuk untuk umum, umum, semua usia, betul, atau untuk- peruntukan untuk ibu hamil aja, atau ibu saja, atau untuk anak-anak. Kita sesuaikan lagi. Gitu ya Kang Asep? Betul, dan jangan lupa kalau mau apa lebih tuh? lengkap tanya Direktorat Standarisasi Pangan pangan. Olahan. Lebih jelas nih ya. Lebih jelasnya gitu. Apalagi kalau misalkan tidak ada di kategori pangan nih. Betul ya. Sahabat RPO bisa konsultasi terlebih dahulu ke Direktorat Standarisasi Pangan Olahan. Gitu. Ini ada lagi nih. Ada lagi tuh. Siapa nih yang baca? Aku aja. Oke. @te.elmata ya. Untuk kopi bubuk, apakah wajib melampirkan hasil analisa okratoxin A? Enggak. Ya kan? Enggak. Enggak? Enggak. Enggak. Ya, baik. Jadi untuk kopi bubuk tidak. Tapi bagus perlu. pertanyaannya ya. Iya. Bisa tahu dia okratoxin A ya. Kalau untuk cemaran kimia itu juga ada peraturannya Kang Asep. Iya. Ya ya. Tapi saya lupa tuh. Harus cari dulu. Nanti cari dulu. Cari dulu ya. Cemaran kimia ya. Iya, dalam cari pengolahan. cemaran kimia. Karena terlalu banyak nomor ya. Iya, biasanya Nggak hafal. ya kita pun nggak hafal, pasti kita harus cari dulu gitu. Iya iya. Cari dulu. Oke, ada lagi nggak? Kalau nggak kita sharing lagi nih. Cari ya. Oke, mau nanya dong. Apa tuh? Saya kan biasa tuh belanja nih di supermarket nih. Belanja apa klien doang? Ya, sambil lihat-lihat juga sih. Lihat-lihat, Kalau ada yang apa cakep tuh? gitu ya. Ya. Bisa aja nih Kang Asep ada yang cakep. Nah, Terus gimana kalau gimana? dilihat-lihat produk tuh di apa namanya di atalase gitu kan. Iya. Ada tuh ada minuman serbuk, misalkan minuman serbuk rasa coklat. gitu Nah, kan. nasi bok rasa coklat. Ada Terus juga lihat apa bubuk lagi? minuman kakao. Bubuk minuman kakao. Ya, ada bubuk minuman coklat. Ah. Sama atau beda ya? Kalau dari namanya kan beda tuh. Tapi sama-sama coklat dong. Iya sama coklat, tapi pasti ada pembedanya nih. Nah, betul. Kita bisa cek juga di kategori pangan. Nih misalnya ya, saya coba cek di kategori pangan dulu ya. Ya. Ini soalnya kan banyak nih. Ya, misalnya kita cari bubuk minuman coklat ya. Coklat. Kalau menurut kategori pangan, ini adalah produk minuman dalam bentuk bubuk yang dibuat dari kakao bubuk dengan atau tanpa penambahan kakao massa, lemak kakao, dapat ditambahkan bahan pangan lain. Nah, itu kalau sebagai bubuk minuman coklat. Nah, di sana juga ada ketentuan karakteristik dasarnya. Jadi misalnya nih, kandungan kakaonya ya termasuk total kakao solid tidak kurang dari 20% dihitung sebagai berat kering. Nah, Ini dihitung untuk sebagai yang berat kering. bubuk minuman coklat ya? Ya, ini masih bubuk minuman coklat. Oke, Nah, jadi 20% jangan lupa tuh. Ya. Minimal 20%. ya begitu. Nah, terus jika kandungan kakao 10% bisa masuk ke kategori bubuk minuman kakao. Bubuk Beda minuman tuh. kakao. Tadi bubuk minuman coklat, sekarang bubuk minuman kakao. Nah, tapi jika kadar kakao kurang dari 10% masuknya ke kategori minuman serbuk. Minuman serbuk. Nah, beda nama, beda kategori, beda ketentuan. Betul. Ya. Jadi minuman serbuk pun boleh mengandung kakao ya. Ya, boleh. Mengandung coklat Tapi kakao, memang tapi kadar kadarnya kecil. kakaonya nih Oh, lebih betul. kecil nih. Kurang dari 10%. Kurang dari 10. Tadi Nah, 10 jadi kan sampai 20 tadi ya. bubuk minuman kakao. Yang mana? Yang mana? 10. Di atas 10 bubuk minuman kakao ya. Ya, bubuk minuman. Iya, oke. Siap. Gitu. Jadi mau yang kakaonya dikit atau kakaonya banyak? Yang tengah-tengah aja, sedang-sedang Tengah-tengah. aja. Istilah selera ya pokoknya Iya, ya. sesuai selera. Gitu ya, sobat RPO Iya. gitu. Jadi apa nantinya? Ada lagi Coba. Nah, Bentar ya, ini gimana? dari Izfarani. Izraf Izraf Farani. Franika. Pak, Wah, ini Bapak nih, Oh, tukang berarti asem nanya. nih. Saya baca ya, saya yang baca, kamu yang jawab gitu. Pak, apabila kita punya produk dengan sekitar 80-90% kolagen, sisanya BTP dan vitamin Premix. premix. Nah, itu apa? Pertanyaannya jadi apa itu? Ujungnya pertanyaan apa? Belum ada kan? Ya. Jadi gimana nih di kita nih di pangannya?
80% Jadi mas, apakah mungkin kolagennya pertanyaan tinggi. lanjutannya apakah boleh didaftarkan di RPO di pangan gitu kali ya? Ya. Ya, betul. Ya. Ya, silakan. Sobat RPO, nah tadi kan kolagennya cukup tinggi nih, ya sampai 90%. Ya kalau di produk pangan sendiri itu sebenarnya tidak ditanamkan sebagai bahan utama kolagennya, gitu ya. Jadi nanti kemudian produk sahabat RPO tadi digolongkan ke dalam Suplemen, ya. Apalagi isinya hanya vitamin premix sama kolagen. Kolagen ya. Gitu. Kolagen buat apa sih kalau perempuan? Biar kenyal, Biar kenyal ya. biar kencang. Biar kenceng ya. Ya, biar kencang. Tapi kalau di produk pangan juga boleh kan ngasih vitamin kolagen. Boleh, cuman mungkin kadarnya nggak segitu Ya, ya. Nggak lebih kadarnya. besar dan nggak dominan gitu. Nah, ini ada lagi. Oke. Ada satu lagi nih coba. Halo Pak. Wah, Bapak lagi tanya. Oh, tadi saya baca, Oh, saya baca iya. lagi ya. Dari Mbak Novits. Ya. Ya, Halo gimana Pak, halo Pak Bu. Pak. Hmm. Halo Pak Bu, selamat sore. Mohon untuk arahannya terkait pendaftaran produk BTP untuk acuan cemarannya dapat mengacu kemana? Terima kasih. Nah, silakan mengacu kemana? Ya. Tadi sebenarnya juga sudah sampaikan di awal Iya, ya, betul. Sobat RPO. Jadi kalau untuk cek cemaran logam, cemaran mikroba gitu nanti bisa mudahnya tadi sampaikan ada cara kedua itu bisa cek di rumah Siripo. Siripo, betul. Nanti ketik aja di kategori pangannya, misalnya BTP-nya BTP apa nih? BTP Iya. pewarna. Nanti akan keluar tuh seret gitu ya. Iya, Persyaratannya apa persyaratannya. aja, cemaran logamnya apa aja, mikrobanya termasuk Ya. biaya. Ya, jadi jangan lupa rumah Siripo ya. Rumah Siripo, registrasi pangan olahan. Gitu. Kang Asep, Ya. 1 menit lagi nih. Kok nggak terasa ya? Oh, iya. Masa sih nggak terasa? Iya. Gimana nih? Nggak terasa. Kayaknya saya ini masih pengen sharing info nih ke sahabat RPU nih. Ya. Apa? Gimana Ada nih? info apa lagi ya? Info apa lagi? Oh, cek KBLI tadi udah. Ya, KBL ini penting. Tadi di awal sudah sampaikan ya. Tuh, KBLI-nya. KBLI sudah. harus inline ya. KBLI dengan kategori pangan Betul. gitu ya. Iya. Atau ini kita kasih contoh produk yang lain lagi. Apa tuh? Pangan. Kang Asep Tadi tuh saya biasanya. sempat nyebut cilok dan Bakso. bakso. Gitu. Itu bedanya apa sih? Bedanya apa ya? Iya. Bulat-bulat juga ya? Kalau sama Bentuknya bulat, beda. Kalau cilok tuh lebih kenyal. Oh, lebih kenyal. Pasti dari kandungan bahannya nih. Iya. Kalau bakso kan lebih banyak daging, Nah, daging, ya. suka bakso rata atau bakso daging? Dua-duanya sih. Dua-duanya. Dan Nomor pasti dua. beda tuh dari komposisinya ya. Iya. Aduh, gimana nih? Jadi saya mau makan bakso nih. Ya, nanti kita pulang kita. Ya udah. Tapi masing-masing ya. Nah dulu ya, sebelum kita makan bakso, kita tutup dulu nih ya. Kita ucap terima kasih kepada sahabat RPO yang telah bergabung live IG hari ini. Mohon maaf apabila ada yang kurang dari kami atau salah penyampaian dari kami. Mohon maaf lahir batin. Sampai ketemu Batin. lagi dalam topik lainnya di Q&A RPO.